Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat walaupun belajar pada hari ini daring. Doakan ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dapat belajar secara tatap muka. Oke, selanjutnya kita akan bahas yuk bab pertama yang kemarin yang sempat belum Bapak jelaskan. Tapi sebelum itu Bapak akan berikan contoh terlebih dahulu ya. Dengarkan ya. MTS As-Sa'adah, Madrasah Sanawiyah As-Sa'adah adalah salah satu sekolah di Tajur Halang. Lokasi pasti dari sekolah MTS As-Sa'adah adalah di Jalan AMD RT 005 RW 002 Sasak Panjang, Tajur Halang, Bogor. Sekolah ini memiliki jumlah kelas sebanyak 6 ruang kelas untuk siswa kelas 7. Sekolah ini memiliki konsep keagamaan sehingga hampir seluruh siswa MTS As-Sa'adah mengikuti kegiatan keagamaan. Salah satu contoh metode pembelajaran yang wajib diikuti oleh seluruh siswanya adalah pembelajaran qiraati. Qiraati merupakan pembelajaran cara membaca Al-Quran yang diadakan oleh sekolah untuk bekal masa depan dalam membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Nah, setelah kalian dengar dan kalian lihat, tadi itu yang dinamakan dengan teks deskripsi. Kenapa dinamakan teks deskripsi? Teks deskripsi merupakan teks yang isinya menggambarkan bentuk suatu objek berdasarkan pengamatan, sifat, rasa, warna objek tersebut. Nah, mana sih objeknya? Objeknya adalah MTS As-Sa'adah. Kenapa objeknya MTS As-Sa'adah? Yang kita mau bahas adalah itu yang disebut objeknya. Misal sendal. Nah, objeknya adalah sendal. Berarti teks deskripsinya kita menjelaskan sendal apa yang kita mau bahas. Nah, tadi sudah dijelaskan ya apa sih itu teks deskripsi. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, boleh nggak? Pada tahu nggak sih ciri-ciri teks deskripsi? Mungkin sebagian kamu ada yang pernah mendengar atau pernah melihat tentang teks deskripsi, tapi pada kesempatan ini Bapak akan ulang kembali ya. Teks deskripsi secara umum itu seperti apa sih ciri-cirinya? Nah, yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Artinya apa sih menggambarkan atau melukiskan sesuatu? Maksudnya menggambarkan atau melukiskan sesuatu itu tentang objek yang akan kamu teliti. Misalnya menggambarkan sendal. Sendal itu apa sih? Nah, kamu kan belum tahu sendal itu apa. Contoh lain, sepatu. Sepatu itu apa sih? Nah, kamu kan belum pernah, misalnya kamu belum pernah melihat sepatu ataupun sendal. Nah, itu kamu dapat gambarkan sesuatu sendal ataupun sepatu tersebut dengan kata-kata bahwa sendal ini memiliki
2 pasang. Sendal ini berguna untuk kita pakai sehari-hari sehingga kaki kita tidak kotor. Nah, itu kita sudah dapat gambaran bahwasannya sendal itu fungsinya apa. Nah, dapat kita sudah gambaran, kita sudah mengetahui gambarannya bahwa sendal itu apa sih. Nah, itu yang dimaksud dengan ciri umum yang pertama. Selanjutnya yang kedua, penggambaran dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan panca indera. Maksudnya apa sih penggambaran dilakukan jelas-jelasnya dengan melibatkan panca indera? Nah, di sini kita akan bahas lagi. Tadi menggambarkan, sekarang penggambaran. Nah, jadi walaupun kita jelaskan, kita paparkan ataupun kita dengarkan, itu sesuatu yang kita dengar atau yang kita lihat itu terasa meresap, terasa mudah kita pahami. Bahwasannya seperti tadi sendal, kita belum pernah melihat sendal ataupun sepatu sama sekali, contohnya seperti itu, tapi kita dapat dijelaskan misalnya tadi bahwasannya sendal merupakan suatu benda yang memiliki kegunaan untuk melindungi kaki. Nah, kita sudah mempunyai gambaran bahwasannya sendal itu berfungsi untuk melindungi kaki. Kita tahu melindungi kaki itu dari mana sih? Nah, kita sudah mendapatkan gambarannya, mendapatkan penggambaran bahwa untuk alat pelindung kaki adalah sendal. Sendal sebagai apa? Objek. Objek adalah bagian dari teks deskripsi. Nah, selanjutnya yang ketiga, memiliki tujuan agar seolah-olah pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau menyaksikan sendiri objek yang digambarkan. Nah, seperti ini. Puncak. Nah, kamu pasti tahu di mana puncak ataupun laut. Nah, kamu kan ada mungkin yang belum pernah ke puncak ataupun ke laut. Nah, Bapak jelaskan seperti ini. Kamu dengarkan, kamu lihat. Puncak merupakan suatu objek wisata yang ada di kawasan Bogor. Puncak merupakan objek wisata yang ramai oleh pengunjung, sehingga di sana banyak sekali pohon-pohon teh yang menarik wisatawan. Nah, di situ kamu sudah dapat bayangan puncak itu apa sih? Puncak itu objek apa sih? Nah, berarti kan kamu sudah merasakan bahwasannya kita sudah benar-benar tahu apa sih itu puncak. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasannya puncak itu adalah objek wisata dan banyak sekali pohon-pohon yang menarik wisatawan. Nah, seperti itu. Objeknya mana? Ya tadi. Nah, seperti puncak, laut. Nah, itu objeknya. Sehingga meskipun kita belum pernah ke sana, kita sudah mempunyai gambaran, gambaran sehingga kita tahu bahwasannya puncak itu seperti ini, seperti itu, seperti sana dan sini. Kita sudah mengetahui sehingga kita dapat gambaran. Nah, gambaran ini adalah salah satu pengertian dari apa? Teks deskripsi. Sehingga kita sebagai pendengar atau pembaca dapat merasakan sendiri. Contohnya kita membaca novel, walaupun kita tidak
pernah melihat kejadian tersebut, akan tetapi kita benar-benar merasakan atau menjiwai novel yang kita baca ini. Nah, sudah ya penjelasan yang ketiga. Sekarang penjelasan yang keempat tentang ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan sesuatu objek secara terperinci. Nah, sama halnya seperti ini. Sendal. Sendal merupakan alat pelindung kaki. Sendal terbuat dari bahan kulit. Kulit yang digunakan dalam sendal dari kulit buaya. Nah, misalnya seperti itu. Dari sendal turun lagi ke alat pelindung kaki. Nah, sendal terbuat dari bahan apa? Dari bahan misalnya kulit buaya. Nah, itu kan sama halnya kita perinciin bahan-bahan dari sendal tersebut. Jadi orang sudah mempunyai gambaran bahwasannya sendal ini terbuat dari bahan ini, dari bahan ini, terbuat dari bahan itu terbuat dari bahan ini. Nah, seperti itu. Sehingga seorang yang mendengarkan atau membaca sudah dapat menjelaskan ciri-ciri objek kembali. Nah, selanjutnya yang kelima, terkadang membutuhkan data yang berwujud fakta untuk mengilustrasikan sehingga dapat memperjelas penggambaran. Contohnya seperti ini. Yang pertama tadi Bapak jelaskan. Madrasah Sanawiyah As-Sa'adah adalah salah satu sekolah di Tajur Halang. Lokasi pasti dari sekolah MTS As-Sa'adah di Jalan AMD RT 005 atau 002. Dari mana Bapak tahu MTS As-Sa'adah? Nah, Bapak memberikan data yang berwujud fakta. Nah, faktanya bahwasannya di Tajur Halang ada sekolah MTS As-Sa'adah. Ya, sekarang setelah kita mengetahui ciri umum dari teks deskripsi, sekarang kita mulai menganalisis struktur dan aspek kebahasaan teks deskripsi. Mungkin di sini ada yang belum tahu. Nah, sekarang kita bahas yuk cara menganalisis dan struktur dan aspek kebahasaan teks deskripsi. Nah, yang pertama, struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, deskripsi secara umum. Apa itu sih deskripsi secara umum? Nah, pengertian dari deskripsi secara umum yaitu paragraf pertama teks deskripsi menjelaskan tentang identitas objek yang dideskripsikan dalam struktur teks deskripsi. Contohnya seperti ini. Tadi pada contoh pembukaan Bapak menulis Madrasah Sanawiyah As-Sa'adah. Madrasah Sanawiyah As-Sa'adah adalah satu sekolah di Tajur Halang. Lokasi pasti dari sekolah MTS As-Sa'adah adalah di Jalan AMD RT 005 RW 002. Nah, itu yang dinamakan dengan deskripsi umum. Artinya apa? Identitas objek. Nah, contoh lain seperti ini. Sendal. Sendal merupakan alat pelindung kaki. Nah, itu namanya deskripsi umum. Identitasnya, identitas dulu. Kayak misal Bapak nama Idham Maulana, guru kelas 7 ABC, guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu kan identitas Bapak. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan
identitas objek. Nah, selanjutnya yang kedua, deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini berisi tentang gambaran-gambaran yang jelas mengenai objek yang dideskripsikan dalam teks. Nah, seperti contoh yang kedua, Bapak menjelaskan tentang yang pertama adalah MTS Asa Ada adalah salah satu sekolah di Tajur Halang. Nah, kamu kan baru tahu tentang identitasnya sekolah aja tuh. Nah, kamu kan belum tahu ke dalamnya seperti apa sih MTS Asa Ada. Nah, itu yang dinamakan dengan deskripsi bagian. Jadi menjelaskan ke dalam benar-benar paragraf tersebut. Seperti paragraf kedua, sekolah ini memiliki konsep keagamaan sehingga hampir seluruh siswa MTS Asadah mengikuti kegiatan keagamaan. Kamu hanya tahu identitas sekolah, misal. Nah, bagaimana kamu bisa masuk ke sana kalau kamu tahu identitasnya aja? Nah, seperti itu. Contohnya nih. Contoh deskripsi bagian. Pertama, kamu membuat deskripsi umum. Deskripsi umum tentang identitasnya sekolah MTS Asada. Kamu kan belum tahu identitas sekolah MTS Asada itu seperti apa. Baru umumnya aja. Identitas sekolah MTS Asada di Tajur Halang. Lokasi pasti di Jalan AMD RT 005 RW 002. Kamu kan belum tahu sekolah Asada itu memiliki keunggulan apa sih? Nah, berarti yang disebut deskripsi bagian adalah penjelasan tentang sekolah MTS Asada. Nah, keunggulannya seperti konsep keagamaannya yang wajib diikutinya seperti qiraati. Nah, berarti kamu tuh sudah tahu, oh, Asada ini memiliki konsep keagamaannya yang kuat. Nah, sehingga mendorong kamu untuk masuk ke MTS Asada. Kalau kamu dibuat deskripsi umum aja, kamu nggak bakal mengetahui atau tidak mendapatkan gambaran tentang MTS Asada. Seharusnya diimbangi dengan deskripsi bagian sehingga orang yang ada di sekitar dapat gambaran tentang MTS Asada seperti itu. Nah, di sini ada contoh yang sudah Bapak buat, bagian dari deskripsi umum dan deskripsi bagian sudah dipisahkan. Nah, kamu bisa lihat perbedaannya, mana deskripsi umum dan mana deskripsi bagian. Oke, sama-sama telah kita dengarkan dan kita lihat tadi tentang aspek struktur teks deskripsi. Sekarang kita lanjut ke bagian 2-nya tentang aspek kebahasaan teks deskripsi. Nah, aspek kebahasaan teks deskripsi ini yang pertama yaitu kata konkret. Kata konkret adalah kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Nah, kata konkret ini juga memiliki ciri loh. Apa sih cirinya? Yang pertama bisa dirasakan, bisa dilihat, diraba, didengar, dan bisa dicium. Nah, sekarang Bapak contohkan nih kata konkret. Nah, yang sering kamu lihat, yang sering kamu dengar, satu contohnya radio, televisi. Nah, sekarang ada lagi nih contohnya seperti belajar, bekerja, membaca. Nah, kata bendanya apa? Seperti uang, mobil, sekolah, meja, papan tulis, buku. Nah, itu kata konkret. Kata yang mudah diingat oleh panca indera. Berupa apa? Objek. Nah, seperti tadi objeknya apa? MTS Asada. Mudah diingat bukan? MTS Asada.
Nah, seperti itu tentang kata konkret. Nah, selanjutnya kata rujukan atau padanan kata. Kamu tahu nggak sih kata rujukan itu apa? Nah, mari yuk kita bahas bareng-bareng. Kata rujukan merupakan suatu kata yang merujuk pada kata lain yang sudah digunakan sebelumnya. Dan yang perlu kamu ingat, kata rujukan untuk menunjukkan keterikatannya. Nah, terus kamu perlu tahu bahwa kata rujukan terbagi menjadi 3. Yang pertama, rujukan benda atau hal seperti ini. Itu dan tersebut. Nah, Bapak kasih contoh ya. Objek wisata ini. Nah, berarti merupakan rujukan benda. Mana sih rujukan bendanya? Yaitu ini. Nah, contoh lain, sendal itu sudah kotor. Nah, mana rujukan bendanya? Itu. Nah, kamu perlu ingat, rujukan benda ada 3. Ini, itu, dan tersebut. Ini, itu, dan tersebut. Nah, itu merupakan rujukan benda. Yang kedua, rujukan tempat. Seperti di sini MTS Asa ada di Jalan AMD Sasak Panjang RW RT 005 RW 002. Nah, rujukan tempatnya mana? Di sini. Ada lagi nggak? Ada di situ dan di sana. Misalnya di sana lapangan bola. Nah, itu merupakan rujukan tempat. Selanjutnya yang ketiga, rujukan personal atau orang. Seperti dia, ia, mereka, dan beliau. Contohnya, dia adalah guruku. Nah, kamu sudah mempunyai bayangan dianya itu siapa sih? Berarti itu adalah guruku. Gurunya siapa? Nah, itu merupakan rujukan personal atau rujukan orang. Nah, tadi kamu telah lihat dan kamu dengar tentang kata rujukan. Sekarang aspek kebahasan teks deskripsi yang ketiga yaitu konjungsi. Apa sih itu konjungsi? Konjungsi merupakan kata penghubung. Nah, contohnya seperti ini. Tadi kamu telah lihat tentang contoh pertama MTS Asa ada. Di situ ada pada paragraf kedua tentang kata penghubung. Sekolah ini memiliki konsep keagamaan sehingga hampir seluruh siswa MTS Asa'adah mengikuti kegiatan keagamaan. Mana konjungsinya? Konjungsinya berupa sehingga. Konjungsinya ini di kelas 7 ada 3 berupa dan, tetapi, dan sehingga. Nah, contohnya lagi, sendal ini berbahan kulit yang digunakan buaya dan badak. Nah, ada kata buaya dan badak, dannya itu sebagai kata penghubung. Nah, ada lagi contoh dari konjungsi tetapi. Nah, contohnya, sendal ini sangat tebal tetapi mudah putus. Nah, di situ ada kata tetapi. Tetapi tersebut merupakan kata penghubung. Nah,
Sudah ya tentang konjungsi. Nah, sama-sama telah kita pelajari ya tadi tentang konjungsi. Selanjutnya yaitu kata berimbuhan. Nah, apa sih kata berimbuhan? Digunakan untuk apa kata imbuhan itu? Nah, yuk kita bahas. Kata imbuhan digunakan untuk membuat sebuah kalimat agar lebih menarik dan komunikatif. Nah, kata imbuhan ini juga ada 4 jenisnya. Yang pertama yaitu prefix, yang artinya awalan. Contohnya bersama. Nah, prefixnya apa? Bersama. Kata awal kata, suku katanya sama. Nah, awalannya ber. Nah, itu yang disebut dengan prefix. Nah, yang kedua yaitu infix atau sisifan. Nah, di sini contoh dari sisifan yaitu, nah di sini contohnya mungkin kamu sering dengar kata kerudung. Kata kerudung sebenarnya itu adalah infix, artinya sisifan. Asal katanya adalah kudung. Nah, ditambahlah sisipannya menjadi kerudung. Nah, itu contoh dari sisifan. Yang ketiga sufiks, artinya akhiran. Nah, contohnya mainan. Nah, kamu kan asal kata dari mainan itu suku katanya main. Nah, ditambahlah sufiksnya menjadi mainan. Nah, sufiks itu artinya akhiran. Nah, selanjutnya yang keempat konfiks, awalan dan akhiran. Nah, di sini di contoh yang paragraf kedua itu ada keagamaan. Nah, keagamaan asal suku katanya agama. Ditambahlah konfiks, awalan dan akhiran menjadi keagamaan. Nah, mungkin penjelasan pada bab teks deskripsi cukup sekian. Selanjutnya, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada hari ini, semoga kita dapat berkumpul dan tatap muka di sekolah.